Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Mohon maaf ya kalau kameranya agak goyang-goyang, karena biasanya saya letakin di kamera di kursi itu pakai ganjel, pakai helm gitu kan. Cuman karena ini pagi ini saya lampu pun ini hidup lampu guys, cuman kurang terang ya, makanya saya buat seperti ini aja lah gitu kan. Karena memang di depan saya itu ada matahari, jadi ini lebih terang daripada di sebaliknya gitu. Jadi ya di demi pencahayaan, jadi maaf agak goyang sedikit. Kali ini saya mau komentari. Ada yang apa ini saya nggak tahu nih siapa nih, Hondo McLean ya. Jadi saya kasih video saya, judulnya itu mengomentari Luis Prasetyo, Tuhan kok pinjam pisau cukur. Dimana di video tersebut si Luis Prasetyo ini mengomentari video dari Kaf Media Channel yang membahas mengenai Alkitab ya, yaitu Tuhan kok pinjam pisau cukur. Anda bisa lihatnya video lengkapnya di video saya aja gitu, nggak usah di video Luis gitu kan, karena ya untuk mendukung dakwah juga gitu. Karena juga di video saya itu saya tidak mau motong-motong video, saya kasih videonya lengkap dari awal sampai akhir. Saya cuman mempost saja. Jadi ketika Luis selesai ngomong, saya ada yang bisa saya bantah. Jadi di channel saya lengkap malah. Jadi bukan hanya video Luis tapi juga beserta komentar saya. Jadi Anda lebih baik cukup satu link saja, yaitu di channel saya, di video saya yang ya ini yang mengomentari Luis Prasetyo, Tuhan kok pinjam pisau cukur, Kaf Media Channel. Anda bisa tonton video di situ. Nah, lalu tiba-tiba ya, ini videonya juga cukup lama, tapi ada yang komentar gini guys. Ini mau saya bahas ya. Dari Hondo McLean, dia katakan sungguh dangkal intelektualnya. Nah, ini maksudnya dia merujuk ke saya gitu kan, atau mungkin ke Kaf Media Channel gitu. Ya, nggak apa-apa lah ya, belajar saja terus Alkitabnya, biar semakin paham cara berpikir orang-orang Kristen, baru komentari dengan tepat. So, saya balas. Saya bertanya, cara berpikir orang-orang Kristen yang benar itu cara berpikir secara cerdas, logis, dan intelektual. Baru kebenaran akan didapat. Apa jadinya guys? Kalau tiap-tiap agama mengklaim bahwa cara berpikir mereka memang benar gitu. Maka agama penyembah api sekalipun ya, atau agama penyembah setan, kalau tahu ya, ada agama penyembah iblis juga kan, kita tahu ya. Makanya ke zaman nanti akan ada penyembah dajjal gitu kan. Nah, akan akan benar gitu, karena mereka tentu mengklaim, karena kan mereka berpendapat yang benar itulah sesuai dengan cara berpikir mereka gitu. Alias ini akan melahirkan pemikiran bahwa semua agama adalah benar. Kalau fakta tidak, nggak mungkin Tuhan menurunkan banyak agama, pasti hanya satu agama. Dan Islam itu bukan agama yang baru. Ya, banyak orang salah kaprah di sini dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ada sejak Nabi Muhammad. Tidak, Islam sudah ada sejak manusia pertama Adam diciptakan ya, makanya Adam itu agamanya Islam gitu. Dia adalah seorang muslim, manusia pertama yang Allah ciptakan bersama istrinya Hawa ya. Mereka berdua adalah seorang muslim dan mereka beragama Islam. Cuman mereka adalah nabi. Jadi mereka tiap-tiap nabi itu punya umatnya masing-masing. Ada umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa atau Yesus, umat Nabi Muhammad. Jadi Islam itu ada sejak awal mula, dan untuk menyampaikan Islam ya, Islam itu adalah jalan hidup yang sesuai dengan Allah gariskan. Jadi apa yang Allah mau tuh disampaikan melalui utusan-utusannya atau nabi-nabinya ya, dari Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nggak semua agama benar, hanya satu agama yang benar, tapi semua agama mungkin sama-sama mengajarkan kebaikan, kecuali agama penyembah setan tentunya tidak mengajarkan kebaikan tentunya kan. Kalau dibalas dia, Bobby Herian, iya memang menurut saya cara berpikir Islam tidak bisa dipakai dalam memahami Alkitab. Berarti dia tidak paham guys ya. Begitu juga dengan dia, berarti jadi nggak paham dengan apa yang saya katakan gitu kan. Di sini kita bisa nilai kalau daya tangkap. Sebenarnya ketika dia mengklaim ya, kata dia sungguh dangkal intelektualnya, padahal sebenarnya dialah yang dangkal intelektualnya. Untuk mengerti apa yang saya ucapkannya dia tidak paham. Pas jelas berkatakan ya, saya bertanya kan, cara berpikir orang Kristen gitu ya, yang benar itu kan cara berpikir secara cerdas, logis, dan intelek.
baru kebenaran akan didapat. Dalam artian kita tuh harus netral di tengah-tengah gitu, tidak berpihak pada salah satu agama. Mungkin ada berpihak, tapi tetap harus terbuka. Terbuka itu dengan mempelajari sebuah agama dengan hati yang ikhlas, yang tulus, ya mencari kebenaran. Seandainya pun kita melihat, mengkaji, meneliti hasilnya dari agama lain itu benar, ya kita harus ikhlas gitu. Mengakui kita salah gitu. Nah, itu bukan dengan menutup mata dan mempertahankan dogma gitu. Karena kalau kita ngomong cara berpikir, berarti itu kan hubungan dengan dogma. Apa yang sudah didogmakan oleh agama masing-masing. Nah, jadi kan berarti orang-orang seperti Hondo McLean ini nggak mau keluar dari patron dogma itu. Dia nggak mau belajar tentang agama lain. Dia nggak mau mengkaji dan meneliti serta membandingkan semua agama yang ada di dunia gitu. Nah, itu yang berbahaya seperti itu, guys. Sehingga dia akan terkungkung seperti katak dan tempurung gitu. Menganggap cara berpikir mereka yang benar gitu. Padahal cara berpikir yang benar itu adalah berada di tengah-tengah, netral gitu. Meskipun Anda seorang muslim, Anda harus netral. Ya, mengkaji semua agama. Kalau Anda temukan kebenaran agama lainnya, Anda pindah gitu. Ya kan, bukan dengan memaksakan klaim dogma agama yang benar. Disitulah saya berada. Ya, jadi tidak paham itu. Saya bukanlah seorang muslim yang ini saya pernah buat di videonya ya. Saya pernah buat videonya itu waktu itu saya ulang lagi di sini ya sedikit ya. Waktu itu ada teman saya gitu, yang lebih tua dari saya manggilnya Om gitu kan. Dia mengatakan saya ini adalah orang tidak beriman gitu. Saya hanya beragama Islam itu karena ikutan orang tua alias ikut nenek moyang gitu. Saya katakan tidak Om, saya kan rajin beribadah, rajin sholat dan segala macamnya gitu. Saya melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Dia katakan tidak, kamu ini adalah umat Islam yang tidak beriman, yang hanya ikutan nenek moyang, orang tua kakek nenek itu muslim, kamu muslim tadi ya. Waktu itu saya tidak paham arti ucapannya, padahal beliau juga bukan seorang ulama, beliau hanya orang biasa gitu. Tapi sudah cerdas itu pemikirannya, guys ya. Apalagi kalau beliau jadi ulama gitu. Jadi sering berjalan waktu baru saya sadar gitu, ketika suatu waktu itu berapa tahun kemudian SMA atau baru tamat itu ya, saya mimpi waktu itu. Saya pernah cerita sih di video sebelumnya, tapi saya ceritakan lagi sedikit di sini. Saya pernah mimpi waktu itu 7 hari berturut-turut itu seakan-akan kiamat, guys. Seakan-akan kiamat gitu, betul-betul kiamat gitu, real seperti nyata itu kiamat itu kan. 7 hari berturut-turut saya mimpi seperti itu. Dan setelah itu saya terbangun siang-siang ya. Jadi tiap hari saya mimpi, dan waktu berapa hari kemudian gitu, mungkin seminggu setelah itu saya terbangun dan saya keringat dingin gitu. Apa yang ada di benak saya? Jangan-jangan Yesus Tuhan gitu. Jangan-jangan agama saya salah gitu. Karena saya tahu ada orang lain, terutama teman saya yang beragama Kristiani itu menuhankan sosok yang bernama Yesus gitu. Dulu kan saya nggak tahu siapa itu Yesus gitu kan. Jadi saya cuma dengar-dengar, oh ada Yesus, itu ada orang yang menuhankan Yesus, tapi saya nggak tahu siapa dia gitu. Jadi Jadi saya waktu itu saya galau gitu. Saya keringat dingin, dan waktu itu saya takut gitu. Karena kan saya nggak pernah mengkaji semua agama. Semua hidup saya nggak pernah. Saya hanya ikuti apa kata. Saya anggap orang tua saya benar. Saya anggap kakek nenek saya benar. Jadi saya anggap mereka nggak mungkin salah gitu. Padahal mereka kan tetap manusia biasa. Ya kan? Maka dari itu saya beristihad mengambil keputusan kalau saya tuh harus belajar semua agama gitu. Saya harus tahu itu siapa Yesus itu gitu kan. Saya harus belajar agama lain agar saya saya percaya dengan benar gitu, tidak asal percaya, tidak ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Saya ikut prom debat, saya belajar ilmu perbandingan agama, saya membandingkan semua kitab suci, dogma-dogma. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa ternyata agama Islam yang benar, ya kan. Dan Nabi Muhammad adalah benar-benar betul-betul nabi, guys. Dan Yesus adalah seorang nabi juga gitu, ya. Saya dengan dikatakan di Alkitab itu ya, Yesus katakan, demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu yang benar, ya. Kalau dia ngomong engkau berarti bukan aku, karena dia kan ngomong sebagai aku, dia posisi itu sebagai aku. Kalau dia ngomong engkau berarti ada oknum di luar dirinya, yaitu sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ingat, dia ngomong satu-satunya loh, bukan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Jadi dia tuh cuma sebagai utusan engkau, Allah tadi gitu. Dia ada dua oknum, yang satu mengutus dan yang satu diutus gitu. Ini jelas ada dua oknum berbeda gitu kan. Nggak mungkin orang yang diutus adalah orang yang mengutus, dan nggak mungkin juga orang yang mengutus adalah orang yang diutus gitu guys. Nah, jadi seperti itulah ceritanya. Jadi akhirnya saya meyakini kalau memang agama Islam yang benar gitu. Nah, jadi saya beda dengan Muslim kebanyakan. Yang saya dulu ya, saya dulu seperti itu. Saya akui ketika sebelum saya mengalami fase kehidupan seperti itu, saya akui saya memang Muslim yang seperti itu. Tapi saya telah melewati fase itu. Saya telah melewati fase pergulatan keimanan, pergulatan keyakinan. Lalu saya akui iman saya buta ya. Dan saya yakin ya, tiap saudara saya umat muslimin ya, dan juga umat agama lain itu pernah atau bahkan sekarang mungkin masih berada di fase seperti saya, yang hanya melihat agama itu sebagai ya percaya begitu saja terhadap omongan dari dari orang tuanya, dari kakek neneknya, dari pemuka agamanya, sesama temannya gitu, dan mereka belum tidak mau mengkaji dan tidak mau membuka hati, membuka pikiran dan logikanya gitu guys. Nah, jadi saya pernah pada fase itu gitu. Ketika saya tuh memang betul-betul beriman buta, saya akui saya pernah dulu beriman buta. Saya mulai beriman tidak buta alias beriman yang sebenarnya itu ketika saya melewati fase itu. Ketika saya mengkaji ya dan ikut ilmu perbandingan agama, dan saya semakin meyakini dan sangat yakin sekali kalau agama Islam adalah agama benar. Nah, itu yang tidak diketahui oleh Hondo McLean ini. Jadi kata dia, iya memang menurut saya cara berpikir Islam tidak bisa dipakai dalam memahami Alkitab. Begitu juga sebaliknya, cara berpikir Kristen tidak bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Menurut Anda cerdas. Bukan seperti ini maksud saya ya. Jadi sekali lagi dia tidak paham. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan saya suku dangkal intelektualnya, sementara dia yang seperti itu malah gitu kan. Dia bahkan tidak mengerti dengan apa yang saya katakan. Menurut Anda cerdas gitu. Menurut saya justru tidak, katanya kan. Malah terkesan tidak mengerti apa-apa dalam menafsirkan ayat dalam Alkitab. Mungkin sama seperti Anda ketika melihat video Luis Plus ini, terkesan ngawur. Nah, sama kan? Tidak sama. Di sini saya jelaskan ya. Saya tidak memakai cara berpikir Islam, bro. Itu yang Anda tidak paham. Tahu dan mengerti. Saya mempelajari semua agama, saya belajar ilmu perbandingan agama, dan saya mengkaji dan juga membandingkan. Jangan samakan saya dengan umat muslim awam yang tidak mengkaji, niti, belajar, atau tahu tentang agama-agama lain di luar Islam. Oke guys, jadi ya mungkin segitu aja dulu video saya kali ini gitu kan, untuk menjelaskan ya perbedaannya antara ya orang yang beriman secara buta dan tidak buta gitu, yang beriman sebenarnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.